Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekadangan Indah Sidoarjo rahimakumullah. Mari kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, dirangkai dengan zikir dan doa. Semoga Allah mencatat semuanya sebagai bagian dari amal soleh kita. Waktu longgar kita manfaatkan pagi ini untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang sebagian agama, ajaran agama kita. Pagi hari ini kita lanjut dengan tema mengenali hak-hak diri. Ini bagian yang kedua. Pada bagian pertama ada 3 hak yang sudah kita kaji, yaitu pertama hak untuk hidup. Wajib dipenuhi dengan tidak melakukan tindakan bunuh diri. Data tahun 2025 itu jumlah orang bunuh diri itu lebih banyak dibanding orang yang dibunuh orang. Yang dibunuh orang itu ada 1096, yang bunuh diri 1270. Artinya ancaman keputusasaan yang membuat orang memutuskan bunuh diri itu lebih besar dibanding dengan kemarahan orang yang menyebabkan dia membunuh pihak lain. Yang lalu kita singgung bahwa bunuh diri itu tidak ada peluang untuk taubat karena pelakunya meninggal. Tapi kalau orang bunuh orang itu masih ada peluang untuk taubat. Dalam sebuah hadis itu disebut bahwa ada orang membunuh, yang dibunuh mati syahid karena ini dalam jihad fi sabilillah. Lalu dia masuk surga yang dibunuh. Yang membunuh di belakang hari masuk Islam. Lalu dia mati syahid juga, dua-duanya masuk surga. Tapi kalau orang bunuh diri selesai dan ia digambarkan oleh Nabi di Jahannam itu, dia akan mengalami apa yang ia lakukan ketika bunuh diri itu selamanya di Jahannam. Kalau pakai benda tajam, ia akan hujamkan benda tajam itu ke bagian di mana dia dulu bunuh diri. Demikian seterusnya berulang-ulang. Abadan fiha mu'abbada, selamanya. Yang kedua, hak untuk makan dan minum itu wajib dipenuhi dengan mengonsumsi makanan minuman halal, thayyib dan cukup. Cukup itu bukan hanya kuantitas, kualitas. Ada
ada keseimbangan. Berlebihan itu dilarang. Yang ketiga, hak untuk tidak dieksploitasi dengan tidak membebani diri dengan amalan melebihi batas kemampuannya. Apa namanya puasa, apa namanya sholat malam, apa namanya menghatamkan Quran. Semuanya itu Allah perintahkan jangan kamu lakukan kecuali sesuai kesanggupan kamu. Ya. Karena Allah menghendaki agama ini mudah, bukan sulit. Ya. Kata Nabi, kalau agama ini disulit-sulit, pelakunya itu pasti kalah. Ya. Agama yang mudah ini pasti menang. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah hak atas pengobatan apabila sakit. Maknanya kalau hak itu wajib dipenuhi sesuai kemampuan. Allah menggariskan hak ini melalui lisan Rasulnya. Kata Syarik, Usama bin Syarik, itu ada orang Arab dusun bertanya kepada Nabi, apakah kami berdosa karena kami tidak berobat? Beliau menjawab dengan perintah, tadawau ya ibadallah, berobatlah kalian wahai para hamba Allah. Fa innallah subhanahu, karena Allah yang maha tinggi, lam yadu' da'an, dia tidak menurunkan penyakit, tidak membuat penyakit, illa wadu'amahu syifaan, kecuali dia menurunkan, menjadikan bersama penyakit itu syifaan, obatnya. Ya. Illal harama, kecuali penyakit tua. Kalau tua ini karena dia menyangkut umur, itu tidak bisa diindek. Ya. Ada orang bilang awet muda. Ya, sesungguhnya itu awet tua. Kalau awet muda kan gak tua-tua. Nah, soal body terawat itu urusan fisik. Ya. Tapi tua itu tidak hanya menyangkut urusan fisik. Ya. Ada ketentuan syariat menyangkut berobat ini. Yang pertama, at-taqayyudu bil mubah. Yang pertama adalah membatasi diri atau berpegang teguh pada sesuatu yang mubah, yang boleh, yang halal. La yajuzu tadawi bil muharramat, tidak boleh berobat dengan barang-barang yang diharamkan. Kal khomri, seperti minuman keras, homer, atau tidak selalu minuman, bisa bentuknya suntikan. Awin najasat, atau barang-barang najis. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, wala tadawau biharamin, kalian jangan berobat dengan barang haram. Tentu ketentuan seperti ini ketentuan dalam kondisi normal. Kalau ada sesuatu yang tidak normal, maka di dalam agama kita itu yang haram itu jadi
boleh. Ya. Ada pengobatan yang menggunakan apa itu obat terlarang semacam narkoba apa. Jadi saya punya tetangga itu dia kena kanker apa rahim, ya. Rahim. Sudah sedemikian rupa dia bidan, ya. Sakitnya tidak tertahankan. Kalau sudah sakit yang diminta itu mati aja. Untuk mengurangi sakit itu ini ada yang digunakan. Yang begini ini itu karena kondisinya sudah darurat. Ada perbedaan pendapat ulama berkenaan dengan kencing onta. Ya. Kencing onta itu ada yang berpendapat halal. Ya. Karena ada dalam sebuah riwayat itu ada rombongan dari kabilah Urainah yang datang ke Madinah, lalu sakit perut oleh Nabi disuruh datang ke kandang onta, minum susunya dan kencingnya, dan kemudian sembuh. Ya. Atas dasar ini lalu sebagian ulama berpendapat bahwa kotoran dari binatang atau hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Ya. Tidak najis. Karena tidak najis, maka tidak tergolong pada al-muharramat, tidak tergolong pada yang haram dikonsumsi. Ini termasuk yang jadi pegangan mazhab yang dominan di Arab Saudi. Jadi kalau yang namanya merpati itu berkeliaran, leleknya di mana-mana itu no problem. Ya. Saya pernah sholat subuh di sekitar Ka'bah itu. Ketika tahiyat akhir itu ada telek tes, ya. Kira-kira dari saya 2 meteran ini. Setelah sholat subuh selesai, kan orang berdiri untuk tawaf lagi. Itu saya lihat diinjak, dan yang nginjak itu tenang aja. Ya. Oh, kalau kita nginjak telek itu, pasti kaki diangkat. Ya. Ya. Tapi rasanya kalau yang sudah keluar dari 2 jalan itu mau ke arah tidak najis itu perasaan ini untuk kita itu agak berat. Dia sudah sisa-sisa buangan dari proses dalam tubuh, ya. Berupa air atau berupa kotoran. Ya. Tapi ya itu ijtihad. Yang kedua, akidah jangan sampai salah. Yajibu 'alal muslimi, wajib atas setiap orang Islam ayyataqidah, untuk meyakini bahwa bi anna syifaa'a minallah, bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dia adalah musabbib pertama, dia penyebab yang pertama. Causa prima. Tidak ada lagi di atas itu. Ya. Jadi kalau kita itu dilahirkan, Allah tidak. Ya. Kalau nanti Allah dilahirkan, nanti tidak ada ujungnya. Sehingga ada dalam ilmu kalam, ilmu tauhid itu, Allah itu wajibul wujud, wajib ada.
Wajib ada itu tidak butuh penyebab lain untuk ada. Dia adalah ada yang pertama. Kalau kemudian yang lain ada, maka yang pertama wajib ada. Kalau kita tidak, kita ada karena ada ayah ibu kita. Pernah ada onta keluar dari batu, tapi penyebabnya ada Allah yang pertama. Nah, jangan sampai obat dipandang sebagai sesuatu yang penyembuh dalam makna lepas dari kuasa Allah. Jadi wa annad dawa, yang namanya obat itu adalah mujarradu sababin, hanya murni dia menjadi sebab. Ya. Cuma dalam percakapan sehari-hari, ya, orang jangan menganggap syirik kalau kemudian orang bilang, kamu sembuh kenapa? Minum bodrek. Syirik kamu. Nah, ini kan bahasa, ya, ini bahasa horizontal. Ya. Syirik yang menyembuhkan itu bukan bodrek tapi Allah. Ya. Nanti kalau ke apotek susah ini orang. Mau beli apa, Pak? Mau beli, kalau dia bilang mau beli obat mata, kan tidak ketemu. Semuanya kembali Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ya. Iya, itu musabbib al-awwal. Allah itu adalah penyebab yang pertama. Ya. Karena itu dalam doa itu, di Quran itu ada doa untuk orang tua itu yang disebut kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia telah merawat mendidik aku ketika aku kecil. Bahkan di Quran diperintahkan bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Itu bukan ngajari syirik. Ya. Bahkan Nabi menyatakan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi jangan dikasih orang sesuatu, alhamdulillah, orangnya enggak direken. Ya. Dia bilang matunun, alhamdulillah matunun. Karena ada sebab. Ya. Oke. Jadi dua ini. Satu, jangan pakai yang haram. Yang kedua, jangan gantungkan sembuh itu kepada sebab yang langsung dengan kamu, itu ada Allah. Oke. Oh. Ada istilahnya dokter tubuh. Ya. Di dalam tubuh manusia ini Allah telah bekali dengan yang namanya antibodi. Ya. Jadi ini pertahanan pertama sebelum orang bertemu dengan obat. Ya. Antibodi itu fungsinya kalau ada patogen masuk ke tubuh. Patogen itu organisme yang menjadi penyebab sakit. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, atau ada parasit. Itu kalau masuk ke tubuh kita, patogen ini, antibodi akan bekerja. Pertama, dia bekerja menetralisir. Dia akan nempel di patogen itu agar dia tidak masuk. Agar dia tidak merusak sel-sel tubuh. Jadi ini sistem yang Allah ciptakan. Ya. Lalu menandainya agar kalau dia
masuk, sel-sel darah putih itu mengenali untuk diatasi, ya. Diatasi. Itu bekerja tanpa perintah kita. Ya. Sama dengan jantung kita itu bekerja tanpa kendali kesadaran kita. Itu bergerak dalam sistem yang Allah ciptakan. Termasuk kita berkedip itu bisa kita kendalikan, tetapi tidak selalu. Ada orang kasih kedip, itu dia sedang mengendalikan itu. Tapi kedipan mata itu sebagian besar tidak dikendalikan kita. Katanya setiap 1 menit orang berkedip itu antara 13 sampai 16 kali. Coba tidak bisa berkedip, panas mata kita, kering. Ya. Karena setiap berkedip itu kelenjarnya mana ya? Air mata itu dia nyemprotkan air mata sedikit-sedikit, tidak kelewatan, sehingga dia tetap basah dalam ukuran yang normal. Jadi baru urusan berkedip aja itu kita sudah alhamdulillah. Kalau tidak bisa berkedip, bisa dibayangkan itu. Ya. Mata tidak bisa berkedip. Mata kalau kekurangan air mata itu perlu beli di apotek, ditambahi agar mata tetap terjaga kelembabannya. Ya. Kemudian kalau sudah berhasil diatasi, maka antibodi itu akan menyimpan memori dari patogen yang masuk itu. Sehingga kalau nanti patogen yang sama masuk ke tubuh, itu tidak pakai pengenalan lagi. Sudah langsung serang. Ya. Langsung serang. Itu yang lalu ada istilah di kita itu vaksinasi. Itu yang dimasukkan ke kita saat COVID itu kan virus COVID yang sudah dilemahkan, ya. Dimasukkan ke tubuh, nanti mungkin ada reaksi panas atau apa sebentar. Nah, tubuh sudah kenal. Kalau nanti ada begini masuk, dia tidak pakai proses-proses lama, langsung serang. Jadi yang kecil-kecil itu kalau dipikir Allah itu sedemikian rupa menyiapkan sistem di tubuh kita ini. Ya. Nah, kalau sistem antibodi tidak berhasil mengatasi, saatnya hak diri atas pengobatan diberikan. Jadi sebaiknya jangan asal terasa obat diuntal atau diminum. Nanti itu antibodi kita itu menjadi kurang fungsi. Ya. Kadang orang baru mencret sekali sudah langsung minum obat anti mencret. Nah, coba itu respon tubuh untuk membuang sesuatu yang tidak bisa diterima di perut kita, itu dikeluarkan. Jangan asal mencret minum obat. Tunggu. Ya. Bisa 2-3 kali pembuangan itu. Ya. Kalau setelah itu masih, baru hadirkan obat eksternal. Biar dokter tubuh itu bekerja lebih dulu, itu sebagian dari bagian untuk mensyukuri karunia Allah yang ada di tubuh kita. Oke. Ada ruqyah syariah. Ya. Ruqyah syariah itu iltimasus syifa, permohonan untuk kesembuhan. Abarul adiyati melalui doa-doa. Wa ayatil Qur'ani dan ayat-ayat Quran. Wal asma'ul husna dan
Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya. Ini termasuk bagian dari sunnah. Tapi ini ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu ya semacam, kalau bahasa kita semacam mantra, semacam jampi orang umum, ya. Tapi ini kesana, ya. Bukan menggunakan kalimat-kalimat yang enggak jelas itu, ya. Jadi ada doa, ada ayat Quran, ada Asmaul Husna, ya. Karena nama Allah itu kan banyak, sebutan nama Allah itu mencerminkan kualitas-kualitas Allah, ya. Kalau kaitannya dengan sakit, biasanya yang disebut adalah ya Syafi, ya Syafi, ya. Dat yang maha menyembuhkan. Ini istri beliau Aisyah meriwayatkan bahwa Kanjeng Rasul itu idza shtaka, kalau beliau sakit, yaqra'u ala nafsi, dia bacakan untuk dirinya sendiri bil muawwidat, membaca surah-surah al-muawwidat. Al-muawwidat itu kalau jamak seperti ini itu meliputi Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ya. Kalau disebut Al-Muawwidataini itu cuma Al-Falaq sama An-Nas. Kalau Al-Muawwidat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Beliau baca itu, ya. Kemudian wayan futu, dan beliau tiup ringan basah. Jadi kalau niup hanya keluar udara, itu namanya nafakhoh. Tapi kalau nafasnya itu ada basahnya, ada basahnya, ya. Tapi bukan meludah, ya, cuma ada basahnya, ya. Beliau tiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke tubuh, ya. Jadi ini pendekatan yang paling bisa dilakukan ketika orang dalam kondisi sendirian dan jauh dari jangkauan untuk mendapatkan obat, ya. Tapi ketika beliau sakitnya parah, itu Aisyah yang mengatakan, aku yang membacakan untuk beliau Al-Muawwidat itu. Kemudian Aisyah itu menggunakan tangan Nabi untuk mengusap, ya, untuk mengusap. Jadi Aisyah menyatakan raja'a barokatiha, mengharap keberkahan dari tangan beliau, ya. Ini ruqyah syar'iyah. Kata Aisyah juga, Nabi pernah menta'awid, pernah meruqyah sebagian keluarganya. Kalau disebut keluarga itu, ini pilihannya hanya istri-istri beliau atau putri-putri beliau. Ini beliau mengusapkan tangan kanannya dan berdoa. Ini yang umum ini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, Tuhan manusia. Adhibil ba'sa. Hilangkan derita ini. Isfihi, sembuhkan dia. Wa antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang kau turunkan. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, ini kalau membezuk orang sakit, nah, ini bisa bisa dilakukan, ya. Bisa dengan
naruh tangan kemudian kita berdoa. Ya. Jangan busuk orang sakit ditanya terus kemudian kita komentar, wah bahaya sakit kamu ini. Ini orang lagi mengharap sembuh, bahaya. Ambil lagi obat lagi. Itu yang begitu lebih baik gak usah besuk. Ya. Ruqyah ini juga pernah dilakukan oleh sahabat. Seorang sahabat rombongan mampir di satu perkampungan satu kabilah Arab. Mereka itu mau bertamu. Kalau bertamu kan dapat suguhan. Tapi orang kampung ini keberatan. Nah, ketika rombongan sahabat ini belum pergi, itu pimpinan kampung itu kena entuk binatang berbisa. Tidak disebutkan ini apa binatangnya. Ya. Lalu penduduk kampung itu minta kepada para sahabat siapa yang bisa minta tolong untuk diruqyah. Ya. Lalu seorang sahabat membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan ditambah dengan tiupan basah itu. Ya. Nah, kemudian sembuh ini pimpinan kampung ini sembuh. Ya. Lalu mereka memberikan kambing sebagai bentuk terima kasih. Ya. Tapi ini para sahabat belum ragu. Ini boleh enggak ini membacakan Quran sama doakan lah maksudnya. Kok kemudian dikasih kambing? Mereka mau tanya dulu ke Kanjeng Nabi. Ya. Setelahnya ke Kanjeng Rasul, beliau bersabda begini. Wa ma adraka anha ruqyatun. Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ya. Khuduha, ambil kambingnya itu, ambil. Ya. Wadribu li bisahmin. Berikan untuk aku satu bagian. Ya. Artinya kalau yang berangkat itu 7 orang, Nabi jadi bagian yang ke-8. Ya. Nabi biasa itu jadi kalau orang dapat sesuatu itu beliau biasa dikasih bagian oleh sahabat. Ya. Nah itu boleh, kan ada Nabi menyatakan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu bermanfaat untuk apa ia dibacakan. Ya. Saya kalau dimintai tolong orang berkenaan dengan sesuatu yang bukan urusan dokter, saya baca Fatihah aja. Karena dia menjadi wasilah untuk mengharapkan pertolongan Allah. Ada tetangga saya itu orang Buddha, Cina. Punya cucu, kalau cucunya itu nangis terus. Ya. Biasa yang perempuan itu, istrinya itu bilang, itu Pak salam sana dulu. Ya saya akan dimintai tolong, masuk saya tolak. Wong saya punya pangeran. Ya orang pangeran aja. Ya. Dia sudah bawa air. Ya. Iya. Saya dengan Fatihah saya mohon panjenengan yang maha berkuasa untuk menenangkan hati siapapun, termasuk bayi ini, aku mohon berikan ketenangan. Ya, tidak saya buka, tapi saya sepul dari luar. Beberapa kali dia bilang tenang, ya, tenang. Satu saat ini parah, ya. Parah. Model itu, ya tenang. Besoknya nangis lagi.
Akhirnya datang ke saya. Kebetulan saya punya anak, itu yang kala itu, anak itu dia bisa melihat makhluk halus. Ya. Dia bilang, "Bah, di rumahnya itu ada tempat sembayangan tuh. Dulu yang punya rumahnya itu orang Bali. Bayinya jangan taruh situ. Taruh situ. Ya, saya dijemput, sudah punya masukan. Saya beda dengan ketika nggak ada masukan sama sekali. Dijemput, tolong ditangani di tempat. Anak saya sudah bilang, bayi itu bawa keluar, jangan taruh situ. Nanti abah tutup pintunya sedikit, jangan rapat. Sudah, abah mau doa apa aja, silakan. Terus saya, kamu aja ya saya ajak. Oh enggak, nanti ikut saya tuh, Bang. Nah, sekarang itu sudah hilang, sudah dibuang. Jadi ketika saya minta pindah, sini tidak ragu, sudah ada advisnya. Pindah, bawa ke ruang tamu. Begitu masuk ruang tamu, anak itu langsung tidur dan selesai nangisnya. Ya, saya tetap doakan mudah-mudahan ini panjenengan bisa keluarkan yang mengganggu dari rumah ini. Ya, ini. Jadi itu tetap yang namanya pendekatan doa itu penting. Bahkan saya punya saudara tidak bisa tidur 9 hari, siang malam nggak bisa tidur. Sudah dicek ke dokter, habis 5.600 real, ya 20 jutaan itu. Kesimpulannya tidak ada masalah, fisik tidak ada masalah. Ini insomnia. Tapi kalau sudah 9 hari nggak tidur, terus menghubungi saya bilang, diruqyah aja ya dari sini. Hanya ruqyah dari sini, habis isya di sana ya kira-kira asar. Ya dibacakan, ada ayat Quran, ada doa, ada sholawat. Yang meruqyah anak saya, yang memang dia belajar itu. Ternyata malamnya dia tidur sampai subuh lewat. Jadi 9 hari 9 malam gak tidur, begitu tidur sampai subuh lewat. Dibangunkan temennya. Ya. Setelah itu dia milih pulang. Sudah pulang, kira-kira 2 tahun, 2 tahun lebih, 2,5 tahun yang lalu sudah pulang. Padahal dia ada di Jeddah itu sudah 41 tahun. Dia memilih pulang karena ada pengalaman itu, ya, dan dibanding di samping juga memang sudah lama. Jadi ini doa kepada Allah itu bagian dari untuk menyelamatkan garis yang pertama. Garis yang kedua, akidah, jangan sampai orang syirik dalam urusan pengobatan. Yang kelima, hak atas penjagaan dari bahaya. Ini kita punya naluri itu, naluri bahaya itu punya. Sudah tahu api, kita mesti minggir. Ya. Sudah tahu jurang, kita mesti lewat. Ada naluri bahaya itu. Tapi dasar manusia yang irodahnya sangat kuat, punya free will, kebebasan berkehendak, manusia kadang sengaja menempuh jalan bahaya. Maka Allah kokohkan dengan ayat, dengan apa? Dengan ketetapan syariat. Nabi menyatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Tidak cukup hanya dorongan dalam diri, tapi ditambah dengan penguatan berupa ketetapan syariat. Nah, dari berbagai hukum tentang menghindari bahaya yang digali dari Quran, itu ulama merumuskan ini. 1. Ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Karena itu disyariatkan khiyar. Khiyar itu
hak untuk memilih melanjutkan akad atau tidak. Itu agar tidak ada bahaya. Dan sudah orang sudah kadung beli, ternyata setelah mau bayar, lalu dia rogok kantongnya, loh kok tinggal ini aja? Saya mau pulang, mau pakai apa? Hanya dibilang minta dibatalkan. Ya itu boleh. Ya. Perwalian, anak di bawah umur, anak yang tidak normal jiwanya itu harus berada di bawah perwalian. Nggak boleh dia melakukan akad sendiri. Harus dengan persetujuan wali. Perceraian itu disyariatkan. Kenapa? Awalnya kelihatannya baik, ke belakang kok kemudian tambah buruk. Untuk menghindari sesuatu yang bahaya, jangan-jangan sampai kemudian lalu salah satu memilih untuk membunuh yang lain, maka diperkenankan untuk cerai. Jadi tidak ada istilah apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisah. Tidak, di sini tidak. Ya. Alasan untuk pisah, oke. Yang kedua, ad-dararu la yuzalu bid-darar, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya. Sini butuh makan. Kalau tidak makan akan terjadi sesuatu. Pada dasarnya dia boleh makan punya orang lain tanpa izinnya, boleh demi menyelamatkan diri. Tapi kalau orangnya juga berada dalam kondisi yang sama, ya, maka dia tidak boleh. Karena dia mengatasi bahaya dengan membahayakan yang lain. Ya. Kalau dua mafsadah tabrakan, berlawanan, ini apa istilahnya? Buah si malakama. Ya. Kalau saya berangkat, ayah mati. Kalau tidak berangkat, ibu yang mati. Nah, kalau ada begini ini, maka kaidah fikih yang lebih besar bahayanya itu tinggalkan. Tempuh yang bahayanya lebih kecil. Saya kalau lompat ke kanan, tabrak sepur. Kalau tidak melompat, saya jatuh ke parit. Ya sudah, jatuh ke parit aja. Jangan milih ketabrak kereta. Nah, ini operasi sesar itu kayak gitu. Ya. Orang sulit melahirkan, ini kalau dibiarkan bisa anaknya mati di dalam, atau mungkin ibunya juga mati karena sulit keluar itu. Maka sesar itu kan membedah, melukai. Pada dasarnya melukai itu haram. Ya. Tapi karena ini mafsadahnya lebih kecil dibanding dengan tidak dilakukan sesar, maka sesar dibolehkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah bahaya itu diutamakan, lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Ya. Jadi bahaya dulu yang dihindari, jangan mendahulukan menarik manfaat. Ya. Jadi Nabi pernah sholat, beliau mau memanjangkan sholatnya. Ya, sholatnya kalau lebih lama, tentu itu maslahat. Ya. Maslahat. Tapi Nabi mendengar tangisan bayi. Nah, Nabi kemudian nggak jadi memperpanjang itu, karena mempertimbangkan agar ibunya tidak cemas ya oleh bayinya yang menangis. Beliau ringankan sholat, gak jadi perpanjang. Ya. Tidak apa-apa, tidak mendapat maslahat, tapi ada mafsadat yang dihindari. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdurat, yang keadaan darurat itu menghalalkan yang dilarang. Jadi tadi di awal saya sebut, semua hukum itu berlaku dalam kondisi normal. Ketika tidak normal, maka muncul keringanan.
yang haram menjadi boleh. Dengan catatan ancaman bahayanya nyata, bukan hanya jangan-jangan, ya. Nyata ini, kalau tidak begini, ini akan terjadi begini. Nah, itu ambil yang haram. Tidak ada jalan keluar yang lain, tidak ada pilihan. Kemudian itu dilakukan seperlunya sebatas untuk menghilangkan bahaya, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Nah, kaitan ini Majelis Ulama itu mengharamkan pertandingan tinju. Kenapa? Satu, petinju itu memukul wajah, ya. Suami aja itu walaupun boleh kalau istrinya sudah dikasih nasihat, sudah dipisah ranjang, kok masih aja itu suami itu boleh mukul, tapi hindari wajah dan jangan mukul yang membawa bahaya. Sekedar mukul untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan. Oke. Dengan alasan yang sama, namanya manusia ini. Manusia itu bikin olahraga ekstrim. Ini ada volcano boarding. Meluncur di lereng gunung, ya. Itu dengan menggunakan papan peluncur. Ini syariat bukan. Itu syarat masuk surga juga bukan. Ya. Tapi ini menantang bahaya. Bisa terpapar gas beracun. Bisa suhu ekstrim karena ini di gunung. Bisa luka bakar. Bisa juga jatuh. Kok begitu tuh kok ada? Ya ada, memang ada. Yang kedua, soul climbing. Ini naik apa semacam kalau yang dilombakan kan ada talinya itu. Kalau jatuh dia aman. Ini tidak pakai tali, tidak pakai, dia naik sendirian. Kita bisa lihat itu, ya. Bisa lihat. Itu apa anunya itu? Kecuali hanya sekedar prestasi yang membuat orang berdecak, ya. Tapi itu tidak ada syariat yang begitu itu, tidak ada. Kita jumroh aja suruh pakai batu yang kecil-kecil, ya. Kemudian itu ada base jumping, melompat dari ketinggian pakai parasut. Nah, itu kalau parasutnya tidak ngembang, itu bentur objek itu entah mati entah remuk itu, ya. Lalu big wave surfing, ini berselancar di ombak di atas 6 meter. Oh, sangat ekstrim ini, ya. Jatuh itu bisa, kalau dia terpelanting bisa terpelanting terus pingsan. Nah, itu bisa apa, tenggelam, atau bisa ada batu di bawah dia membentur itu, ya. Jadi itu hanya hobi-hobi, tapi ini hobi yang membahayakan, itu harusnya dihindari. Yang terakhir, hak atas lingkungan hidup sehat. Allah perintahkan nih, jelas di Quran. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kamu jangan bikin rusak, ya, di bumi. Sungguh Allah tidak suka pada membuat kerusakan. Nah, ini ayatnya kurang terjemah, ya. Perusakan lingkungan itu dampaknya masif. Itu termasuk dosa sosial, ya. Karena dosa sosial maka ia tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan haji, walaupun dibilang tidak bisa dihapus dengan perang di jalan Allah, ya. Jadi kalau dosa sosial itu yang dilanggar adalah hak sesama. Itu tidak hilang dengan ibadah ritual. Nah, ini catatan untuk yang
yang paling menonjol, kerusakan lingkungan yang paling menonjol, yang kalau tidak bisa kita hindari itu coba dikendalikan. Jangan, pertama penggunaan plastik yang kayak ini nih. Sekarang itu di dunia antara 8 juta ton sampai 11 juta ton itu masuk ke laut, dan itu akan menyebabkan biota laut itu penuh dengan nanoplastik. Ya. Itu penelitian di sungai Wonokromo, ya, sungai apa ya, Berantas ya. Itu sudah sekian persen ikan jantan tidak bisa membuai, ya, tidak bisa membuai karena dia banyak makan nanoplastik. Ya. Jadi usahakan kalau kita tidak bisa menghindari, ini jangan disembarangi nih, ya. Dikelola untuk bisa nanti itu terpilah antara yang plastik dengan yang bukan. Nah, ini itu jangan bukan bahan yang mudah hancur, butuh 100 sampai 500 tahun. Yang kedua, pembuangan makanan layak konsumsi. PBB menyebut di dunia itu ada 1,3 triliun ton makanan per tahun yang kebuang. 3, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik. 3, emisi gas buang. Sekarang sudah ada kendaraan listrik, ya kalau bisa diikhtiarkan bergeser ke situ. Lalu berikutnya pemakaian AC. Jadi hal-hal begini kalau tidak dimasukkan secara lebih kuat dalam kesadaran, kita anggap biasa aja. Ketika sudah ada pilihan dan kita bisa melakukannya, pilihlah yang lebih ringan efeknya terhadap kerusakan lingkungan. Demikian yang bisa disampaikan pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin dikemukakan, silakan kalau ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja yang ingin saya tanyakan, kalau profesi seperti atraksi kemudian terjadi sampai meninggal dunia, apakah ini termasuk kategori juga nantinya seperti membunuh diri? Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Dia dari sudut niat itu tidak tidak bisa disamakan dengan orang bunuh diri yang memang niatnya mau mati. Dia niatnya tidak bunuh diri tapi kecelakaan, tapi tahu kalau ini bahaya. Jadi kalau mau dibilang halal itu mubah itu enggak, mau dibilang haram enggak, setidaknya itu makruh tahrim kalau bahasa adab Hanafi. Itu yang tidak disukai yang sudah mendekati haram. Jadi kalau mau cari olahraga yang memang berefek baik terhadap tubuh dan setidaknya aman. Ya. Jadi yang namanya jumpalitan dengan pesawat, ya kadang itu terjadi bentur itu, ya, dan mati, ya. Jadi hemat saya tetap aja itu kan tidak diperlukan sesungguhnya jumpalitan itu, ya. Tapi dia hanya sekedar untuk atraksi, membuat orang berdecak kagum, ya. Jadi hemat saya itu mau disamakan tidak, karena memang tidak dia niatnya tidak bunuh diri, tapi dia menempuh jalan bahaya dengan resiko itu, ya. Setidaknya itu makruh tahrim itu, kata madhab Hanafi, tidak disukai dan ini nyerempet sudah ke bahaya.
Tidak seperti makruh yang biasa, makruh tanzih. Ya. Kalau makruh tanzih itu nggak pantas saja. Ya. Tapi kalau ini sudah masuk ke nyerempet haram. Begitu Pak. Secara eksplisit itu kan niatnya ada unsur riya. Ya kalau unsur riyanya memang Profesi itu kan membuat orang ada unsur riyanya itu. ya kalau riyanya ini kan berhubungan dengan syirik kecil ya. Itu kalau syirik kecil itu istighfar bisa menghapus. Sama dengan kita kalau ke masjid itu nunggu orang-orang bangun, bendero aku budal nang masjid. Ya kayak gitu, ya kayak gitu. Jadi amalnya itu merusak amal, tapi orang bisa beristighfar. Ya. Tapi ini masalahnya bukan amal ini kan, bukan amal ketangkasan itu bukan amal. Ya. Terus plus yang ditunggu adalah applause, ya, pujian, viral. Ya, viral. Termasuk viral kan itu ya. Viral kepingin dikenal banyak orang. Ya. Oke. Kalau dia kepingin viral karena apa yang dia sampaikan itu sebaiknya memang lebih banyak orang tahu, beda itu dengan ingin dipuji. Ya. Oke, cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.